Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Harwinasi dari kelas IATB NIM 095. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang filsafat di dunia ilmu India dan Cina. Selanjutnya, kita akan membahas tentang filsafat di India. Filsafat India berpangkal pada keyakinan bahwa ada kesatuan fundamental antara manusia dan alam, harmoni antara individu dan kosmos. Harmoni ini harus disadari supaya dunia tidak dialami sebagai tempat ketersaingan atau sebagai penjara. Orang India tidak belajar untuk menguasai dunia, melainkan untuk berteman dengan dunia. Selanjutnya kita membahas tentang periodisasi filsafat di India. Yang pertama yaitu zaman Weda yang terjadi pada 200 sampai 600 sebelum Masehi. Selanjutnya yaitu zaman Puranis dari tahun 300 sampai 1200 Masehi. Setelah tahun 300, Buddhisme mulai lenyap dari India. Pemikiran India dalam abad pertengahannya dikuasai oleh spekulasi teologis, terutama mengenai inkarnasi dewa-dewa. Kemudian disusul dengan zaman Muslim yang terjadi pada tahun 1200 sampai 1757 Masehi. Muslim yang ternama pada saat itu adalah pengarang syair Kabir yang mencoba untuk memperkembangkan suatu agama universal. Dan selanjutnya yaitu zaman modern. Zaman modern itu terjadi pada tahun setelah 1757 Masehi. Zaman modern ini memperlihatkan perkembangan kembali dari nilai-nilai klasik India bersama dengan pembaruan sosial. Selanjutnya saya akan sedikit menerangkan tentang tokoh dan pemikiran filsafat India. Yang pertama yaitu Buddhisme. Buddhisme didirikan oleh Siddhartha Gautama. Inti dari ajaran ini adalah sesuatu yang real. Oleh sebab itu, manusia harus berusaha melepaskan diri dari kesengsaraan. Selanjutnya kita membahas tentang filsafat di Cina. Filsafat di Cina itu merupakan filsafat yang harmoni, toleransi, dan berperi kemanusiaan. Toleransi dalam filsafat Cina kelihatan dalam keterbukaan untuk pendapat-pendapat yang sama sekali berbeda dari pendapat-pendapat pribadi. Selanjutnya kita lanjut tentang periodisasi filsafat di Cina. Yang pertama yaitu zaman klasik dari tahun 600 sampai 200 sebelum Masehi. Filsafat Cina sama tuanya dengan filsafat Barat. Zaman permulaan filsafat Cina ini dikenal sebagai zaman 100 sekolah atau mazhab. Selanjutnya yaitu zaman Neo-Konfusianisme pada tahun 1000 sampai 1900. Dari tahun 1000 Masehi, Konfusianisme klasik kembali menjadi ajaran filsafat terpenting. Buddhisme ternyata memuat unsur-unsur yang bertentangan dengan corak pikir orang Cina. Yang kedua yaitu zaman Neo-Taoisme dan Buddhisme, yaitu tahun 2000 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi. Zaman ini ditandai dengan masuknya Buddhisme dari India dan selanjutnya berkembang pesat di Cina dan memberi corak baru bagi pemikiran filsafat di Cina. Dan yang terakhir yaitu zaman modern, yaitu setelah 1900 Masehi. Sejarah modern mulai di Cina sekitar tahun 1900. Pada permulaan abad ke-20, pengaruh filsafat barat cukup besar. Selanjutnya tentang tokoh dan pemikiran di filsafat Cina. Yang pertama yaitu filsafat Konfusianisme yang didirikan oleh Konghucu yang merupakan seorang filosof besar di Cina. Dengan filsafat ini banyak menghasilkan para intelektual di Cina dan pengaruh intelektualnya ini berpengaruh terhadap sebagian penduduk di dunia. Selanjutnya yaitu filsafat Taoisme dan filsafat ini itu didirikan oleh Lao Tzu yang mengatakan bahwa semua hal di dunia terdiri dari bagian yang positif dan bagian yang negatif dan bahwa semua yang berlawanan selalu mengubah satu sama lain. Dan bahwa tidak ada orang yang boleh melakukan tindakan yang tidak dialami, tetapi mengikuti hukum kodrat. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.